YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Warga Bedahan, Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan penangkapan seekor babi hutan yang diduga sebagai babi ngepet. Babi hutan yang diyakini warga sebagai babi ngepet ini menjadi tontonan saat berada dalam kandang di salah satu rumah warga. Babi hutan ditangkap di kebun warga pada Senin dini hari lalu. Sejak tertangkap, banyak warga yang datang ingin melihat, sehingga membuat tokoh masyarakat khawatir akan menimbulkan kerumunan. Pada zaman sekarang ini, zaman corona, kita kumpul begini takutnya kita udah zona biru jadi zona merah lagi. Yang susah siapa? Kita juga, Bu. Ekonomi kita udah susah, jangan kita jadi tambah susah karena hal seperti ini. Maka keputusan inilah kita gunakan sebaik-baiknya. Secara fisik, babi yang ditangkap adalah babi hutan. Namun warga setempat menduganya sebagai babi ngepet yang dituding kerap mencuri uang. Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa, dan masih bersama kami Kombes Pol Imran Edwin Siregar, Kapolres Depok. Pak Imran, tadi saya tanyakan sebelum jeda bahwa tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dari 7 orang yang diperiksa ini, Pak. Sebenarnya apa imbalan yang ditawarkan oleh tersangka AI terhadap rekan-rekannya ini sih, Pak? Kalau untuk imbalan nggak ada. Jadi mereka hanya itu saja. Motivasinya untuk supaya terkenal dan diakui aja, dianggap saja. Nggak ada imbalan apa-apa. Nggak ada imbalan apa-apa, artinya mereka sukarela membantu begitu ya? Betul. Baik, dan pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan Ketua MUI Kiai Haji Sodikun. Pak Kiai, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai, dari perspektif agama, sebenarnya yang kemarin sempat viral peristiwa babi ngepet ini sebenarnya seperti apa sih, Pak Kiai? Baik, yang pertama ingin saya tegaskan ya, apakah ini sebuah mitos ya, atau sebuah fakta, atau nyata, atau tidak dalam wilayah atau dalam dunia mistisism ya, dalam dunia mistik. Jadi terlepas apakah itu mistik, atau terlepas apa itu nyata, atau katakanlah mitos, tapi yang jelas praktek-praktek pesugihan atau perdukunan yang mengarah kepada upaya mendapatkan uang atau harta dengan cara mudah dan instan itu sudah viral ya, sudah terbangun opininya atau di kehidupan kemasyarakatan Indonesia seperti itu. Jadi ini yang mungkin perlu ditegaskan bahwasanya praktek-praktek apapun yang mengarah kepada perbuatan syirik atau perbuatan sihir, ini keilmuannya sihir ya, tapi posisinya atau hukumnya ini perbuatan syirik itu adalah diharamkan oleh Islam dan ya. Baik, saya ingin ke Pak Imran lagi. Pak Imran, terakhir ancaman hukuman apa Pak yang dikenakan kepada tersangka, Pak? Untuk sementara kita masih terapkan pasal 14 ayat 1 dan atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1946. Oke. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Kapolres sudah meluangkan waktunya bersama kami di iNews Sore. Terima kasih Pak Kapolres. Saya ingin kembali ke Pak Kiai Sodikun. Pak Kiai, tadi Anda katakan bahwa sebenarnya secara syariat memang tidak ada praktek-praktek seperti ini. Kemudian ini yang dimanfaatkan oleh tersangka khususnya untuk mencari sekedar popularitas begitu. Sebenarnya apa hukumnya ini, Kiai? Yang menariknya sebenarnya bukan praktik yang dilakukan oleh pelaku kriminal ya yang ada di Depok itu. Yang menariknya adalah ini sudah terbangun sebuah katakanlah ya keyakinan atau kepercayaan bahwasanya bisa dengan ilmu sihir atau katakanlah perubahan wujud ya dari manusia itu dengan wujud yaitu babi ngepet seperti itu. Ini yang menariknya di situ. Oleh karena itu dari Majelis Ulama menegaskan bahwasanya praktek-praktek perdukunan, istilahnya bahasa agamanya kahana
atau peramalan atau irofah itu dalam fatwa Majelis Ulama itu diharamkan. Dan ini sampai tetap ya sampai kini bangsa ini nggak bisa lepas dengan simbol-simbol istilahnya PBN, istilahnya pesugihan dengan babi ngepet seperti itu. Ini yang menariknya fenomena sosialnya ya di Indonesia ini laku ya. Bahkan sampai kini seperti itu. Jadi saya nggak akan masuk ke wilayah pelaku kriminal yang yang terjerat ya itu. Baik, baik. Tidak hanya fenomena babi ngepet, bahkan fenomena-fenomena klinik yang lain juga masih laku di masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Kiai Haji Sodikun sudah berbagi informasi bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, wassalamualaikum. Pemirsa, satu keluarga warga desa Cikareo Utara, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang keracunan minyak oli saat berbuka puasa. 6 korban keracunan pelumas kendaraan atau oli itu harus dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, Jawa Barat. 6 orang ini keracunan minyak oli yang terjadi saat memasak sayuran untuk hidangan berbuka puasa. Seharusnya korban menumis masakan dengan minyak goreng, namun justru menggunakan oli atau pelumas kendaraan bermotor. Setelah memakan hidangan buka puasa, satu keluarga ini mengalami mual dan kejang ringan. Bahkan satu korban keracunan diantaranya seorang ibu hamil. Kini ke-6 korban keracunan oli kondisinya berangsur membaik. Dan untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan salah satu korban, ada Ibu Etin Hartini. Selamat sore Ibu Etin. Selamat sore. Ibu Etin, bisa diceritakan bagaimana kemudian mengapa bisa salah begitu menggunakan oli yang seharusnya minyak goreng untuk memasak? Seperti apa ceritanya? Kebetulan saudara yang memasak. Waktu itu kemarin ada acara buka bersama masak tumis kangkung. Disangkanya itu minyak jelantah yang dia bawa dari tempat kerjanya. Ternyata itu oli yang dia suruh beli sama anaknya disimpan di atas kulkas. Jadi sama kakak saya disangkanya itu minyak jelantah yang bawa dia dari tempat kerja. Masak apa sih Ibu Ertin? Tumis kangkung. Tumis tahu. Ibu Hertin juga ikut mencicipi, ikut makan? Iya, makan bareng-bareng sama anak-anak juga, anak-anak kakak juga. Kemudian setelah makan masakan itu, apa yang dirasakan? Nggak langsung bereaksi. Jadi beres makan jam 6:30, saya pulang ke rumah, terasa gejalanya tuh jam 8. Apa gejalanya, Bu? Sesak, terusan mual-mual, langsung muntah-muntah. Berapa orang anggota keluarga Ibu Etin yang makan itu? 6 orang semuanya. 6 orang semua mengalami gejala yang sama? Sama. Kemudian sempat ke dokter memeriksakan diri, seperti apa kata dokter? Iya, saya dibawa sama keluarga ke puskesmas terdekat. Terus nggak bisa menangani karena nggak sanggup, langsung diarahkan disuruh ke Rumah Sakit Sumedang. Bu Etin, saya penasaran ketika memasak ini, saudara Anda ini tidak curiga ya bahwa yang digunakan ini adalah oli? Warnanya mungkin kan berbeda dari minyak goreng atau seperti apa saat itu? Warnanya sama kayak minyak jelantah, minyak yang bekas. Jadi enggak tercium bau oli, jadi biasa-biasa aja, cuman berbusa. Disangka berbusa tuh karena menurut dia minyaknya bekas goreng ikan, telur, kayak gitu. Kalau dari sisi rasa, masakan yang Anda cicipi, apakah ada rasa-rasa tertentu seperti misalnya rasa pahit atau rasa-rasa yang tidak biasa begitu? Enggak, soalnya ketutup sama rasa pedas sama rasa masakannya itu sendiri kayaknya. Oke. Kemudian kondisi dari keluarga Ibu Etin saat ini seperti apa? Katanya ada yang sedang hamil juga. Iya, saya sendiri kebetulan yang sedang hamil. Oh, Ibu Etin yang sedang hamil. Bagaimana kondisinya sekarang, Bu?
masih pusing, cuman udah nggak mual. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, badan sakit semua. Masih dikasih obat sama dokter? Iya, masih. Masih dikasih obat ya. Baik, terima kasih Bu Etin sudah berbagi ceritanya bersama kami. Mudah-mudahan cepat segera pulih, cepat sehat juga untuk keluarga. Salam kami untuk keluarga. Terima kasih Bu Etin, selamat sore. Sama-sama. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan hadirkan informasi keseruan ngabuburit bersama rekan kami Mirfa Suri langsung dari kawasan Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta. Tetaplah di Ainyu Sore.